Hari ini kita akan bahas kenapa orang-orang ada sebagian kecil yang berhasil kerjain bisnis jaringan konsisten dari tahun ke tahun. Bagus hasilnya ya, jaringannya tambah lama tambah gede. Tapi sebagian besar orang lainnya ngerjain bisnis jaringan di perusahaan yang sama dengan produk yang sama, fail. Artinya fail apa? Jaringannya nggak ada yang jalanin, atau cuma sekedar pakai-pakai doang, atau udah habis beli hilang. Kenapa sebagian kecil orang bisa berhasil dan sebagian besar orangnya fail? Kenapa? Salah langkah. Gak konsisten. Salah langkah, nggak konsisten, apalagi. Nah, yang baru-baru boleh jawab nih ya. Gampang nyerah. Gampang nyerah, apalagi? Why? Susah, apalagi? Sama. Mau buka usaha dimanapun pasti lebih susah dibanding cuma sekadar ngikutin arus ya. Buka warung bakmi susah nggak? Susah, lebih susah. Udah keluar modal, hari ini siapin 100 porsi, yang datang nggak ada, lalat aja nggak datang. Susah nggak dong? Harus gimana? Modal udah keluar loh. Kalau mau buka warung bakmi, modal udah keluar, harus diapain? Ini bisnis juga gitu. Ini bisnis, kita startnya kan ada beli produk dong ya, Pak, ada beli produk ya, ada keluar modal ya. Kalau seandainya nggak dikerjain, impactnya apa? Nggak masalah, nggak jadi bangkrut juga kok, jadi sehat aja. Iya betul. Nah kebanyakan orang seperti itu, karena mereka tidak ada sesuatu yang dikejar. Nah hari ini kita akan bahas dasar-dasar langkah-langkah awal ngerjain bisnis jaringan. Ini adalah yang paling penting karena ini pondasinya. Kalau pondasi ini nggak ada, ibarat mau bikin bangunan tinggi itu tanpa pondasi, kira-kira apa yang terjadi? Pasti ambruk. Pasti begitu ada beban, begitu ada gempa langsung berantakan. Nah, ini juga sama. Bisnis ini akan jadi bisnis yang besar. Kita bisa bangun sampai berpuluh-puluh lantai ibarat bangunan, tapi harus punya pondasi dulu. Kalau nggak ada pondasinya nggak bisa tinggi. Pasti nanti berantakan pasti. Ya. Jadi di bisnis jaringan itu kita harus punya tujuan-tujuan. Nanti kita akan bahas itu adalah langkah pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum masuk ke sana, ini arahnya kemana? Sini. Di sini ditulis bisnis jaringan adalah bisnis yang masa depannya sangat cerah. Bener nggak nih? Nah ini yang baru-baru datang mungkin bingung. Masa depannya sangat cerah, ruangan kosong begini, masa depannya cerah. Orang sukses cuma dikit loh. Betul. Betul. Perusahaan bagus pun yang benar-benar sukses di dalam perusahaan itu nggak akan banyak. Betul. Di dunia ini, di negara yang sangat kaya raya ini, yang sukses berapa banyak? Ada nggak 1%? Nggak sampai. Ada nggak yang kaya? Yang berhasil ada nggak? Banyak. Bakri berhasil. Siapa lagi berhasil? Eka Cipta. Nah, Eka Cipta. Siapa lagi? Cierna. Ada orang-orang yang berhasil di negara ini, tapi di negara yang sama juga banyak orang kekurangan. Kerjanya demo, komplain. Ini salah, itu salah, yang benar gimana nggak tahu. Semuanya disalah-salahin. Bisnis jaringan adalah bisnis yang masa depannya sangat cerah. Kenapa? Siapapun bisa kerjain bisnis ini karena modalnya kecil. Bahkan orang modal 60.000 bisa nggak kerjain bisnis ini? 60.000 rupiah pun bisa kerjain bisnis ini, bisa dapat income sampai 30 juta sebulan. Startnya dari 60.000. 60.000 kan basic, free upgrade ke silver, udah tahu ya. Artinya modalnya siapapun bisa. Tapi kalau dikerjain, baru jadi itu 30 juta per bulan. Nanti dari 30 juta itu kalau dia berpikir panjang, dia akan lakukan upgrade. Dibeliin platinum sama dia, baru unlimited income-nya. Artinya siapapun bisa kerjakan bisnis ini. Ini lampunya nggak nyala, Mas Gilang. Nggak apa-apa, bisnis. Oke. Kalau nggak bisa, saya bawa juga. Ini bisnis yang masa depannya sangat cerah. Jadi siapapun bisa kerjain, dan di BioGreen secara spesifik income-nya itu unlimited, tanpa batas.
Orang mau income 1 miliar sebulan bisa nggak di BioGreen? Bisa. Bisa. Perlu berapa puluh tahun? Nggak perlu setahun. 1 tahun. Hanya perlu 1 tahun untuk dapat income 1 M di BioGreen. Nah, yang masih muda bingung, 1 M buat apa aja? 1 M buat apaan? 1 M itu buat apa Pak? Kalau mau jadi 1 M? Beli rumah. Kalau 1 M nya sebulan? Beli rumah tiap bulan. Beli rumah tiap bulan. Gak apa-apa investasi. Sekarang boleh diketawain Pak, nanti kalau kita udah hitung-hitungan angka 1 M itu sedikit. 1 M sedikit, Bapak mau pensiun, itu mesti siapin tabungan jauh di atas 1 M Pak. Oke, nah ini kita lanjut dulu manual kali ya, lanjutnya ya. Nah di bisnis ini, kalau kita mau menjaga konsistensi kita harus masukkan isi kepala kita dengan hal-hal yang positif. Kalau kita hari-hari nontonnya berita di TV, kira-kira yang masuk ke kepala kita positif atau negatif? Wah, nggak pernah nonton TV ya Pak ya? Di rumah setel TV nggak? Ada setel TV. Di TV banyak yang positif atau negatif beritanya? Negatif. Negatif ya? Apa yang dikasih tahu di TV? Kriminal gitu ya? Pemerkosa. Perkosaan, aduh, ketawa tontonannya terima kasih. Blognya kan macam-macam kita. Ya, kita bergaul dengan orang-orang pada umumnya lagi. Sebagian besar orang itu orang ngomong ke kita positif atau negatif? Negatif. Temen curhat gitu ya, aduh bini gue begini begitu ya. Gimana kita bisa menjaga konsistensi kita menjalankan sebuah bisnis kalau yang masuk ke kita negatif? Maka itu kita wajib baca buku. Apakah ada di ruangan ini yang hobi baca buku? Nggak ada. Saya tanya sekali lagi, ada yang hobi baca buku nggak? Sedikit. Nggak hobi apa nggak? Nggak hobi apa? Nggak sempat. Oh nggak sempat ya. Oke. Ini buku wajibnya ada 6 lagi ya, ada banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sempat baca buku, saya ada rekomendasi satu buku yang mengcover buku-buku ini semua. Bukunya warna pink, bisa cari di Tokopedia karena di Gramedia udah nggak cetak lagi. Namanya I Want You to Be Rich. Do you? I Want You to Be Rich and Happy. Do you? Yang nulis adalah James Gui. Kalau James Gui tahu ya, motivator, betul. Nah, buku itu adalah rangkuman dari buku-buku ini. Ambil itu dulu, itu kalau dibaca maksimal 4 jam selesai. 4 jam, jadi kalau itu juga nggak bisa, saya angkat tangan. Ya, kalau buku itu sudah dibaca, boleh baca buku yang ini satu persatu. Ini sebenarnya menarik sekali. Kenapa kita mesti belajar buku-buku ini? Contoh, Personality Plus. Personality Plus ini membahas mengenai kepribadian orang. Pernah dengar kepribadian orang itu dibagi 4? Apa aja? Betul, sanguin. Apalagi? Koleris, melankolis, flegmatis ya. Nah, itu kita harus paham. Kenapa? Karena bisnis ini kita akan berhubungan dengan orang-orang, berhubungan dengan manusia. Bagaimana kita berkomunikasi dengan prospek kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan upline kita, dengan downline kita. Ini sangat penting, Personality Plus. Contoh, ada orang yang tipikalnya misalnya kolerik. Kolerik itu orang yang kalau ngomong to the point gitu ya. Begitu ketemu langsung, hari ini mau bahas ini, langsung to the point gitu. Terus ketemu sama orang lain, misalnya sama prospek yang modelnya terbalik, yang kalau ngomong muter, nggak mau to the point gitu ya. Muter dulu, cocok nggak kira-kira? Enggak. Kalau masing-masing bawa gayanya sendiri pasti nggak cocok. Tapi kita sebagai networker kita mesti adjust ke lawan bicara kita. Mesti cocokin dia ini modelnya kayak apa. Nah kalau kita baca buku ini, bahkan dalam waktu sangat singkat, 1 menit kita udah bisa tahu ini orang modelnya yang mana. Dari bajunya kelihatan, dari tatapan matanya kelihatan, dari salamannya udah kelihatan, dari halo pertamanya udah kelihatan. Seneng nggak kalau bisa lihat orang dari menit pertama? Seneng ya.
kita juga bisa gunakan ilmu-ilmu ini bukan cuma di bisnis, tapi berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Jadi nggak ribut di rumah ya. Nah, yang belum punya pasangan bisa buat cari pacar, cocok apa enggak. Jangan udah kolerik ketemu kolerik. Nggak lama itu. Nggak lama. Selesai. Atau melankolis ketemu melankolis. Nangis. Nanti tetangganya lapor gitu. Oh, apartemen saya, tetangga saya agak angker. Gak pernah kedengaran suara apapun gitu. Atau Samuin ketemu sama Samuin gitu ya, tetangganya komplain juga. Gila ini tetangga gua, udah jam 3 pagi masih karaokean terus tiap hari. Nah, ini menarik sekali personality class. Apalagi sudah ada terjemahannya yang bahasa Indonesia. Ini buku penulis luar semua, tapi sudah ada terjemahannya semua ke bahasa Indonesia dan semuanya available di Gramedia. Gitu. Kenapa kita mesti baca ini? Dan kalau udah baca ini, otak kita sempurna nggak sih? Ingat semua 100% nggak sih? Enggak, pasti kita lupa. Maka kita harus baca lagi. Nah, ini PR kalau mau ngerjain bisnis jaringan. Orang yang sukses di bisnis jaringan, jaringannya numbuhnya bener, bagus, pasti adalah orang-orang yang baca buku. Leadernya pasti baca buku. Kalau leadernya nggak baca buku, kelihatan jaringannya acak-acakan, duplikasinya ngaco semua, ilmunya nggak nambah-nambah. Oke. Nah, disarankan untuk baca buku-buku tersebut karena pertama, di bisnis jaringan kita semua butuh semangat dalam menjalankannya. Sebenarnya bukan cuma bisnis jaringan yang butuh semangat, orang kerja butuh semangat gak sih? Butuh semangat, kalau enggak dia bosen. Gila, tiap hari macet 2 jam nyampe kantor, duduk dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 pulang macet-macetan lagi, besok begitu lagi diulang lagi, besok begitu lagi diulang lagi, tahun depan masih sama, 10 tahun lagi masih sama. Kalau nggak ada semangat dalam mengerjakannya, akhirnya jadi kayak zombie ya. Pagi bangun gitu ya ke kantor. Semua yang dikerjakan, kalau kita mau semangat, kita harus ada energi yang positif, ada hal-hal positif yang masuk ke kita. Harus dari buku. Makanya CEO itu rata-rata kutu buku semua. Orang-orang yang petinggi-petinggi perusahaan ya. Kalau yang nggak kutu buku gimana? Ya sampai pensiun begitu aja. Kalau yang tukang baca buku bisa dari nothing loh. Bisa dari kita banyak dengar ya kisah-kisah yang orang tadinya office boy, tapi akhirnya jadi CEO. Ya karena mereka adalah orang yang suka belajar, suka baca buku. Jadi ini reminder ya. Kemarin saya siapin materi ini juga diingetin lagi jadinya. Iya, reminder. Salah satu checklist. Jadi saya lihat lagi jaringan saya. Mana nih yang konsisten? Mana nih yang anget-anget besok dingin? Saya nggak terusin belakangnya kayak berbahasa Indonesia ya. Anget-anget besok dingin. Itu biasanya baca buku nggak? Nggak baca buku. Terus kedua, kita harus belajar tentang people skill karena bisnis jaringan ujung-ujungnya pasti berhubungan dengan manusia. People skill ya. Kita ahli komputer belum tentu bisa kerjain bisnis jaringan dengan baik kalau tidak belajar. Dan pelajaran mengenai people skill, bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan orang lain, cara komunikasi gitu ya, itu nggak diajarin di sekolah. Kecuali ngambil jurusannya tertentu ya, ngambil jurusan komunikasi. Tapi itu pun nggak cover semuanya untuk bisnis ini. Ngambil jurusan international business gitu ya, business management, tetap nggak mengcover si psikologinya dan lain-lain. Jadi kalau kita mau berhasil di bisnis ini, bisnis itu kan luas, harus cover banyak. Harus banyak baca buku. Nah, PR ya, baca buku. Banyak networker yang berhenti dalam bisnis jaringan. Tadi saya bilangnya, banyak yang awal-awal doang, habis itu hilang. Berhenti ngerjain bisnis jaringan, susah lah, jauh kantornya Spring Hill gitu ya. Bapak tinggalnya di mana, Pak? Bekasi, luar biasa. Jauh loh. Bekasi mana, Pak? Di dekat Grand Wisata. Lebih jauh lagi. Luar biasa mau datang. Ini luar biasa. Nah, ini harus dipertahankan. Kamu di mana rumahnya? Di Taman Malam Cengkareng. Cengkareng. Jauh juga. Betul. Nah, kalau rentang jarak itu menjadi alasan, maka nggak bisa lama bisnis ini.
Karena bisnis ini nggak bisa dikerjain sendirian. Ibarat kereta, gerbongnya satu, gimana itu? Nggak seru keretanya. Jadi banyak yang berhenti di tengah jalan. Kenapa banyak yang berhenti di tengah jalan? Bukan karena bisnisnya sulit. Bisnis ini nggak sulit. Bisnis ini nggak sulit. Jauh lebih sulit mempertahankan posisi Anda di kantor ketika Anda sudah mencapai manajerial ke atas. Kenapa? Banyak politik kantor dan lain-lain. Di sini mah nggak ada, nggak sulit. Tapi masalah yang mulai muncul adalah ketika kita kesulitan memaintain grup kita. Kenapa? Manusia semua. Nggak ada aturan mainnya, bukan atasan bawahan. Nggak bisa bilang besok lu masuk kantor, gitu. Nggak bisa. Bukan atasan bawahan, bukan karyawan. Jadi biasanya apa nih? Masalahnya adalah masalah antar upline, downline, crossline gitu ya. Ini karena manusia ya. Jarang dilihat dalam satu jaringan atau grup hubungannya baik dari upline sampai downline. Selalu akur-akur aja, itu jarang. Isinya manusia semua. Apalagi yang emak-emak. Wah, tahu sendiri mulut emak-emak ya. Bisa kebakaran, satu masalah kecil kebakaran besar gitu. Nah, itu semua dikarenakan setiap manusia punya ego masing-masing. Dan ketika manusia mulai mementingkan egonya, mulai tidak berjiwa besar, tersinggung. Udah, gua nggak mau lihat dia lagi. Gua ngeliat dia aja udah bawaannya pengen ke toilet gitu ya. Kenapa tuh diare? Itu karena ego. Kebanyakan dari mereka akan berhenti atau memutuskan hubungan. Jadi problemnya adalah di orang. Oh, lowbat ini. Lowbat. Oh, cari baterai. Saya punya kok. Oke. Jadi di dalam bisnis jaringan ada satu hukum. Ini harus dicatat. Ada satu aturan mainnya. Di dalam menjalankan bisnis jaringan, seseorang diharuskan berjiwa besar. Mungkin sulit dimengerti, diganti aja dengan tidak boleh tersinggung. Nggak boleh gampang tersungging. Jangan mudah tersinggung, karena ketika seseorang mudah tersinggung, bisnis jaringannya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya, kita kasih tahu member kita pelan-pelan, kasih tahu ya, yang kayak gitu di bisnis jaringan sebaiknya tidak dilakukan. Itu namanya cross-lining, segala macam. Terus tersinggung. Gue nggak mau jalanin lagi. Udah berhenti aja kerjain biogreennya. Aku tersinggung sama upline-ku. Yang rugi siapa? Kira-kira? Downline ya, dia nggak jalanin lagi. Si upline-nya ngasih tahu baik-baik. Kalau memang satu downline nggak jalanin, dia punya downline lainnya yang bisa dibantu dan bisa kerjasama. Ya, jadi aturan nomor 1 tidak boleh tersinggung. Sama upline juga nggak boleh tersinggung. Kira-kira susah nggak? Nggak boleh tersinggung. Nggak boleh tersinggung, nggak boleh marah. Bisa tapi ditahan. Makan biomal sama kerdus-kerdusnya ya. Nggak boleh tersinggung. Itu pada saat awal kerjain bisnis ini, Lucy tulis gede-gede di rumah. No baper tulisannya waktu itu, no baper, karena bahasanya bahasa waktu itu lah ya. Bahasa 5 tahun lalu, no baper, nggak boleh bawa perasaan. Gitu ya, nggak boleh apa? Diomongin apa langsung tersinggung. Itu. Ini harus dipegang terus, nggak boleh tersinggung. Karena sekali kita ngeladenin orang yang agak begini gitu, kita punya downline agak-agak error, kita ladenin, rame, selesai bisnisnya. Mau baikan lagi itu udah susah. Tapi kalau kita tidak pernah marah sama dia, tidak pernah marah, sekonyol apapun si downline kita, tidak pernah marah sama dia, dia bisa balik lagi, dia bisa kerjain lagi bisnis ini. Bisnis kita tidak jadi selesai. Nah, ini mesti dicatat benar-benar, nggak boleh tersinggung. Jadi apapun kondisinya, nggak boleh tersinggung, nggak boleh marah. Deal? Deal. Bener bisa? Bisa. Insya Allah. Bisa kan? Boleh difoto ya, Lus? Boleh, silakan. Ini kalau tipe-tipe plekma mungkin lebih gampang ikutinnya ya, karena plekma itu nggak mau ribut memang. Tapi tipe yang kecepatan, tipe sanguin, tipe dominan, tipe kolerik, ini mesti hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang mereka kecepatan ngomong, apa yang
yang mau diomongin belum nyampe otak udah keluar. Itu bahaya. Itu bahaya. Nah ini mesti diingat benar-benar. Aturan pertama, nggak boleh tersinggung. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ada 10 langkah awal dalam menjalankan bisnis jaringan. Ada 10.